juga kita sudah masih mengatakan semua harus dulu bagaimana nasib nanti keturunan Pak PJ, Pak Gani Muhammad menyampaikan kita ini bukan yang menanam. Yang menanam kalau diibaratkan buah kelapa, kita ini bukan yang menanam. Yang menanam adalah para pahlawan. Kita ini hanya menikmati ya pohon yang telah ditanam oleh pahlawan kita. Rasanya enak kalau saya ibaratkan buah kelapa, minumnya seperti bagaimana buah kelapa ini, buah yang tidak kita tanam ini, yang tidak kita ini tapi tidak kita nikmati ini bisa kita nikmati, bisa dinikmati oleh keturunan kita, bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Itulah tugas kita sekarang, membangun Indonesia, membangun Kota Bekasi, membangun Kelurahan Kaliabang untuk lebih baik. Yang terakhir, satu lagi, setiap saya memberikan sambutan, saya selalu mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini, bagi bapak-bapak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan, saya menghimbau, ayo bayar pajak bumi dan bangunan, bayar PBB-nya tepat waktu. Mumpung pada hari ini tanggal 19 Agustus sampai tanggal 30 September masih diskon 5%. Ya, 5%. Kemarin dari tanggal 7 Juli sampai 18 Agustus diskonnya 10%. Sekarang diskonnya 5%. Semua denda administrasi atas keterlambatan pajak bumi dan bangunan sampai tanggal 30 September itu dihapuskan sementara. Dapat lambat bayar itu dihapuskan sementara. Catatannya sementara. Nanti setelah tanggal 30 September semuanya berlaku normal lagi, tidak ada diskon dan tidak ada penghapusan denda sementara. Ya, Pak Lurah silakan sini. Oh, alhamdulillah Pak Lurah bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membayar pajak bumi tepat pada waktu. Dengan bapak-bapak membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, bapak-bapak turut serta membantu kami, turut serta membantu kelurahan, kecamatan dalam mensukseskan program-program pembangunan di Kota Bekasi. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat. Selanjutnya yaitu acara sambutan berikutnya yaitu Bapak Profesor Abdul Manaf selaku Ketua MUI Bekasi Utara, dan nanti langsung dilanjutkan oleh Kiai Haji Adib Mustafa menyampaikan paparan yang akan disampaikan. Ada beliau berpesan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattabi'unahu ila yaumil qiyamah hatta nadkhulal jannata bi kulli sururin wa salamah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mushafi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara yang semua dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibunya tidak ada ya? Tidak ada, hanya khusus bapak-bapak. Yang saya hormati Ketua BKM beserta pengurus-pengurusnya, juga yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Bekasi Utara, yang beliau ini selalu aktif bersama MUI. MUI juga selalu aktif bersama beliau. Kalau ada kegiatan-kegiatan beliau sangat aktif. Jadi sangat bersinergi antara MUI dan pemerintahan. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Lurah kita, tadi malam jam 11 masih ada di tempat acara. Pokoknya Agustusan semacam ini banyak sekali yang undang. Semalaman 3 kali, malam minggu, malam Sabtu beliau. Ya memang udah tugasnya. Tapi kalau undang Pak Lurah biasanya punya tempat nggak ngasih berkat gitu ya Pak Lurah. Tapi kalau undang kiai biasanya maulidan atau apa itu ngasih berkat. Kalau undang Pak Lurah, Pak Camat nggak ngasih berkat gitu ya. Beliau juga Pak Lurah kita ini sangat eksis, lurah yang sangat saya sayangkan, yang saya cintai karena kinerjanya sangat bagus. Saya tahu juga saya merangkap sebagai FKRW, penasihat di situ diminta oleh beliau. Jadi penasihat FKRW di Kaliabang Tengah. Terima kasih Pak Lurah kehadirannya. Kemudian juga yang sama kita hormati ada Bapak dan Ramil ini, saya sangat apresiasi terhadap beliau ini, sangat aktif ya. Padahal dia punya 3 wilayah, 3 kecamatan. Namun bila MUI Utara mengadakan suatu acara sosialisasi fatwa semacam ini, beliau selalu hadir, nggak pakai wakil, beliau selalu hadir. Alhamdulillah, saya apresiasi buat beliau ini, mudah-mudahan memberikan panjang umur dan selalu sehat. Amin. Juga yang saya hormati di sini yang hadir ada banyak MUI ini. Yang pertama ini ada Sekum orang Kaliabang Tengah, Bapak Haji Sumarno, ketua ini dari ketua apa nih? Cabang Muhammadiyah Kelurahan Kaliabang Tengah, Pak Sumarno disebut saya. Juga yang saya hormati ini Ustadz Adib, suaranya enak memang, tugasnya jadi imam beliau. Ustadz Adib kemana-mana masjid selalu ada, di masjid-masjid yang besar beliau dipakai untuk khutbah Jumat dan imam. Ini beliau adalah ketua fatwa MUI Kabupaten Bekasi Utara. Juga yang saya hormati ada Bendung Bapak Haji Sodikin. Nah ini Pak Haji Sodikin. Terus lagi banyak lagi ada Pak Haidir, ketua komisi, dan ada Pak Mian, dan banyak lagi yang lain. Alhamdulillah kami MUI beserta pemerintahan Kecamatan Bekasi Utara sangat bersinergi. Dengan demikian insya Allah di utara insya Allah mengalami kemajuan atau maju. Sebab wilayah atau negara bisa maju, yang pertama adalah bi'adil umaroh, pemerintahnya hadir. Setiap diundang dia hadir, alhamdulillah hadir namanya. Yang kedua bi'ilmil ulama, dengan
ilmunya ulama. Ulama dan umat mesti bersatu. Insya Allah semuanya akan baik. Bagaimana Nabi sabdakan? Sinfani minan nas idza suluhat wa idza fasadat kullu. Dua kelompok manusia apabila keduanya bersinergi bergabung, insya Allah akan maju. Semuanya akan maju. Wa idza saluhat wa idza fasadat kullu. Dan apabila rusak, antara ulama dan umarok saling mencurigai, saling mengintimidasi seumpamanya, itu yang lain akan rusak semua. Alhamdulillah untuk utara kita sangat bersinergi. Mudah-mudahan kita ke depan semakin maju. Dan alhamdulillah kita sudah memperingati hari proklamasi kemarin. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan iptek kita, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga negeri kita selalu mendapatkan ridhonya. Juga diisi dengan iptek ilmu dan teknologi. Artinya kita harus belajar, anak-anak kita perintahkan untuk belajar supaya ke depan negeri ini menghasilkan ilmuwan cendekiawan. Rata-rata negara yang maju adalah dikelola oleh orang-orang yang berilmu. Dengan sebab dikelola oleh orang-orang yang berilmu, maka negeri tersebut maju. Kemudian Indonesia dengan sebab nanti akan maju dan sekarang belajar secara maksimal, kemudian akan mewujudkan negara yang maju. Insya Allah dengan izin Allah selalu negeri kita mendapatkan ridhonya Allah dan akan mengalami kemajuan sampai berikutnya dan berikutnya. Adapun kelengkapannya nanti masalah kita peduli terhadap terhadap Israel dan terhadap Palestina, itu nanti akan dibacakan oleh Al-Ustaz adik-adik SPBI. Cukup dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang kami hormati Shahibul Bait tuan rumah Sosmed Fatwa MUI Al-Ustaz Pak Alik Abdul Razak selaku Ketua DKM Masjid Jamilul Huda. Yang kami hormati Ketua Umum MUI Kecamatan Bekasi Utara Kiai Haji Profesor Abdul Manaf Jalil. Yang kami hormati Pak Camat kita Pak Bram, namanya keren Pak Bram, kayak anak muda namanya Pak Bram Sumpomo ya. Dan kami hormati Pak Dandim, kami hormati Pak Kapolsek, kami hormati Pak Lurah Kaliapan Tengah, para pengurus MUI yang hadir di sini, Pak Sepuh, Pak Sumano, Pak Bendung, Pak Haji Sodikin, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para tokoh agama, para hujat, dan kami tidak sebut satu persatu tanpa mengurus rasa hormat kami. Insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
biasanya kalau kajian selesai jam berapa Bapak-bapak? Jam 6 ya. Saya ada waktu 20 menit ya. Maka langsung masuk ke materi saja ya. Materi kali ini ya, di layar ada kalau yang kelihatan ya. Enggak kelihatan ya. Di layar ada ya. Materi kita adalah ya tentang Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum ya terhadap dukungan terhadap kemerdekaan negara Palestina. Maka sebelum masuk ke fatwa, saya ada prolog dulu. Itu pertama kita bicara bumi Palestina. Kalau dulu namanya bukan Palestina tapi namanya bumi Syam. Syam itu meliputi Suriah, Yordan, Lebanon, ya termasuk Palestina. Ada ulama yang bukan tambah Mesir dan Yaman. Kenapa kita harus ya bela Palestina? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk seluruh manusia. Al-Anbiya 21. Negeri yang diberkahi di sini adalah bumi Syam. Syam dari isinya Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan, Yaman, Mesir. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amri ila al-ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkahinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Al-Anbiya 81. Jadi memang bumi Syam itu diberkahi. Maka kita harus peduli kepada saudara kita yang hari ini sudah 200.000 yang dibunuh oleh Zionis Israel. Itu manusia. Sudah sama kayak korban tsunami 200 sampai saat ini masih, sampai detik ini masih dibunuh tiap hari, tiap saat. Padahal boleh berkahi. Dan kami jadikan antara mereka, antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, barakna fiha. Beberapa negeri yang berkata, dan kami tetapkan antara negeri itu berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Menurut Abul Qasim As-Suhaili, maksud dari bumi yang berkait dari ayat-ayat disebut di atas adalah negeri Syam yang meliputi negara Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Sementara menurut Imam Asy-Syaukani, negara Mesir pun termasuk negeri Syam yang diberkahi. Ada juga ahli tafsir mengatakan bahwa negeri Yaman termasuk ke dalam negeri Syam yang diberkahi. Surat Saba ayat 18. Jadi yang dimaksud dengan bumi Syam, bumi berkahi, ya kalau saat ini ya Yordan, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Yaman. 6 negara ini. Israel nggak ada. Israel baru ada 1948 atas prakarsa PBB dan sekutunya. Jadi yang melahirkan Israel itu Inggris, ya bapaknya Amerika atau dokternya PBB, bapaknya Amerika. Sampai kapanpun keputusan PBB nggak bakal menentukan orang Palestina. Kenapa? Orang Israel itu menjajah Palestina berdasarkan ya agama mereka, yaitu agama Yahudi. Pertama, kenapa kita bisa diberkahi? Nabi sabdakan, Allah barik lana fi syamina, Allah barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkailah kami pada negeri Syam kami, Allah berkailah kami pada negeri Yaman kami. Bukhari Muslim. Nabi sudah mendoakan keberkahan kepada bumi Syam yang 6 negara tadi. Maka mereka ini saat ini orang Palestina ini disuruh pindah, mereka tetap tidak mau. Kenapa? Menginjak tanah airnya. Mereka dibunuh, gak punya rumah, gak punya tetap. Alhamdulillah, itu imannya orang ya Palestina saat ini.
kedua, kenapa diberkahi? Di Palestina ada yang namanya Masjidil Aqsa. Tadi maka saya ketika imam baca surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalanan hambanya kepada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Orang Palestina dibunuh tiap hari, tapi ketika wanitanya hamil Pak, sekali lahir 3, 4, 5 biasa. Pertaniannya subur, ikannya pada ke tepi pantai dengan sendirian. Ini yang dinamakan Masjid Aqsa yang ada di garis kotak ini Pak. Lihat di layar, ini Masjid Aqsa. Jadi dalam kompleks Masjid Aqsa itu ada Masjid Qubatus Shahra yang kuning ini, ada Masjid Qibli ini, ada ini Masjid Musola Marmawi di sini, ada di sini ada tank Masjid Buruk, Nabi mengikat buruknya di sini. Jadi bukan yang kuning ini Masjid Aqsa. Ini namanya Dome of the Rock. Di dalam sini ada batu yang mengapung tempat Nabi memanjat ketika akan mi'raj. Ini dibangun pada zaman Khalifah Ibnu Umar, dilakukan pada Bani Umayyah. Dome of the Rock sini ada batu yang mengapung Pak. Nah ditutup sampai saat ini. Nabi berbicara di sini ketika akan mi'raj. Jadi kompleks Masjid Aqsa itu bukan yang di dalam kota ini, kurang lebih 35.000 meter persegi, atau sekarang tinggal 15 hektar saat ini karena dicaplok terus berkurang lagi. Ini masjid, ada Masjid Qibli, ada Masjid Musola Marwawi, ada Masjid Qubatus Shahra, dan di sini ada tembok ratapan. Tembok ratapan kata orang Yahudi adalah bangunan yang tersisa yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam. Negeri para nabi, Palestina atau negeri Sam kayaknya memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi, karena ini rupanya banyak nabi yang lahir putus, tinggal atau singgah dalam berdakwah meninggalkan berkadilnya tauhid. Para nabi yang memiliki ikatan kuat dengan negeri Sam, salah satunya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa bin Musa. Dari 25 nabi itu 19 dakwahnya di negeri Sam. Di negeri Sam. Bumi Sam nanti tempat berkumpulnya, tempat terjadinya padang mahsyar. Nabi SAW bersabda, itu adalah padang mahsyar tempat berkumpul, dan tempat padang mahsyar tempat menyembah. Datanglah dan sholat di dalamnya, sungguh sholat itu seperti 1000 sholat di masjid lain. Jadi ujung kiamat Pak, nanti pusatnya di Timur Tengah, di bumi Syam, di bumi Syam. Maka kita harus peduli. Kalau saat ini semua Pak, Palestina bisa direbut Zionis, kiamat semakin dekat. Anjuran Nabi, kita disuruh bersusah payah berperjalanan adalah ketiga masjid. Janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ini ada anjuran kita, maksudnya apa? Bersusah payah pergi ke sana untuk ikut memperjuangkan ketiga kota suci ini. Di saat ini seperti ini Pak, saudara-saudara kita di Palestina, ini hanya saya sebelum mengambil fotonya saja, banyak sekali di internet. Ilustrasinya seperti ini. Gaza Utara dibom dari atas. Dari atas pakai pesawat, pakai bom fosfor yang dilarang internasional sejak 7 Oktober sampai saat ini. Ini yang hidup ini rakyat Palestina Pak, kurang lebih ada 1,5 juta sampai 2 juta.
penjara terbesar dalam dunia ya negara Gaza. Bisa. Dari atas sudah, maka dari darat tinggal seperti di Rafah. Kata mereka tempat yang paling aman, tapi ya tetap dibom juga. Kalau enggak bom bukan Yahudi namanya. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya. Diilustrasikan Pak ya. Gaza Utara dibom dari atas, maka mengungsi. Penduduknya yang hijau ini penduduk warga Pak, saudara kita Muslim. Ya, nggak seimbang secara hitungan. Jadi luas Gaza atau wilayah baru hanya kurang lebih 65 km, dikelilingi tembok setinggi 6 meter, diblokade dari seluruh dunia. Tapi ya nggak pernah mereka kalah. Bantuan internasional diblokade, nggak bisa masuk ke Palestina. Ya, ini bantuan kita itu nggak bisa masuk. Di sana ada 2 orang kita di negeri Gaza sama Palestina. Ini diblokade oleh Yahudi Israel, terbantuan malah dirusak dan gitu. Di Mamai sudah diblokade ya penyeberangan. Bantuan obat-obatan, makan makanan ada 78.000 orang terluka perlu obat-obatan. Ada pasien kanker 10.000 yang perlu ya perawatan intensif. Ada 11.000 ya luka berat yang merupakan ada 60.000 wanita hamil tidak dapat akses kesehatan. Ada 350.000 ya pasien yang sangat parah tidak dapat obat-obatan. Ada 1 juta orang terkena infeksi penyakit, apalagi yang dibom fosfor. Dan ini terus-menerus kita biarkan ditutup ya bantuannya, sama saja kita membunuh secara pelan-pelan saudara kita di Palestina. Kalau kita nggak mau dia berbicara, maka komunitas internasional harus mencegah ya tindakan Zionis ini. Ini bukan film Pak, asli. Ini asli. Ya. Ini asli. Bukan film, dibom beneran. 6 ton. Ya. Masuk materi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza sudah hancur Pak, nggak bisa dipakai. Yang sumbangan orang Indonesia sudah nggak bisa dipakai, sudah dibom oleh Zionis. Termasuk sumbangan kita, donasi kita. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak. Ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa dan yang dipandang sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan kemudian kuat Islamiyah dan kuat insaniyah. Bahwa terhadap tindakan Israel dalam tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personil kepada Israel.
bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan Zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung Zionisme, hingga membeli produk yang senyata mendukung agresi Israel dan Zionisme. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Apa sih hukum mendukung perjuangan Palestina? Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Islam Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap Palestina untuk dijadikan pedoman. Pertama, menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap Palestina. 1. Mendukung perjuangan kepada Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Di fatwanya Pak, mendukung saudara kita di Palestina yang lagi berjuang mempertahankan negara mereka, tanah mereka adalah wajib. Karena mereka dijajah. Yang jajah itu Israel, disokong oleh Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan yang lain-lain sebetulnya. Dijajah. Yang kedua, fatwanya dukungan sebagaimana tersebut di poin 1 ini, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Jadi boleh sedekah kita, zakat kita salurkan ke Palestina untuk perjuangan mereka. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal darurat atau kebutuhan yang besar, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat jauh seperti perjuangan Palestina. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik secara langsung dan langsung hukumnya haram. Jadi kita ikut dukungan Israel hukumnya haram. Atau mendukung suatu pihak yang terang-terangan mendukung Israel juga haram. Jadi mendukung agresi Israel secara langsung dan tidak langsung hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena kita ridho dengan pembunuhan saudara kita di Palestina. Kita ridho bumi suci kita, tempat suci kita direbut oleh orang Yahudi Israel. Kalau kita bisa Aqsa, masa adalah tempat suci ketiga kita. Kiblat pertama 17 bulan sebelum kita menghadap kiblat Haram. Nabi itu setelah hijrah 17 bulan sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Kota suci ketiga umat Islam. Setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, kalau kita bicara Aqsa, Nabi pernah menjadi imam kepada para nabi 124.000 nabi. Imamnya Nabi sebelum Mi'raj, kunjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekomendasi umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan selawat untuk para syuhada Palestina. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi PBB. Kalau pemerintah kita sudah jelas melalui Menteri Luar Negeri, Bu Menlu Retno Marsudi aktif datang ke PBB memperjuangkan kemerdekaan Palestina, paling aktif di Indonesia. Kenapa? Undang-undang dasar kita ini sampai 4 berat memang apa? Anti penjajah, bahwa penjajah kita sebenarnya harus dihapuskan. Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan Zionisme. Maka kenapa dulu ada istilah boykot? Boykot dari ini Pak. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan Zionisme. Contoh, McD jelas mendukung, McDonald's sudah, Starbucks jelas mendukung. Makanan racun Israel, McD, KFC, burger itu, itu jelas mendukung. Kalau sampai beli Starbucks di Perwira itu 1 gelas 50.000 katanya, itu sama saja sebagian keuntungannya untuk modal saudara kita di Palestina. Atau kita beli KFC, memang itu jelas di situ mereka mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Maka kita semaksimal mungkin jangan beli-beli yang produk yang mendukung
Israel ya. Aku bukan. Ya, lupa. Cari aku Arabik. Saya bikin luar. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagai mestinya. Agar setiap muslim dan pihaknya yang memerlukan dapat menuntutnya mengimbau semua untuk menyebarkan fatwa ini. Itu orang Bogor itu. Ditetapkan di Jakarta 24 awal 1445 Hijriah 8 November 23. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Ketua Kiai Junaidi Sekretaris Kiai Haji Muhammad NC Dewan Pimpinan Pusat Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sunnah Sulaiman Sekretaris Jenderal Dr. Amirsah Tamuna. Kenapa ada fatwa tersebut? Ya, itu kalau menurut fatwa pasti ada dasar Qur'annya, ada dasar hadisnya, ada dasar ucapan ulama, ya, ucapan sahabat, bukan hanya menyampaikan fatwa, tapi dasar Qur'annya ada hadisnya, maka kita sebagai warga awam tinggal mengikuti saja. Maka semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan, ya, untuk membantu perjuangan kita saudara kita di Palestina. Mereka saudara kita, Pak. Nabi sabdakan al-mu'min kal-bunyan wahid yasuddu ba'duhu atau seorang yang beriman itu ibarat satu bangunan di mana satu dan yang lain saling menguatkan. Mereka sakit, kita juga merasakan sakit. Mereka nggak bisa sholat, Pak. Sholatnya di masjid yang sudah runtuh, ya. Tapi mereka tetap semangat. Kadang kita ini masjid kita sudah enak, masjid masih malas-malas. Saudara kita apa sekali dibunuh, Pak. Mereka tetap semangat. Maka semakin mungkin kita peduli, ya. Mungkin kita sudah mulai kendor yang karena sudah lama, ya, sudah hampir 11 bulan, ya. Kadang kita sudah lalai, ya, bahwa saudara kita ini sampai saat ini masih dibunuh, ya, oleh Yahudi Israel. Asal mereka ingin merebut Masjid Aqsa. Kalau mereka sudah merebut Masjid Aqsa, maka mereka akan mendirikan Solomon Temple, ya, untuk membangun kuil Sulaiman. Kalau kata mereka kalau sudah membangun kuil Sulaiman, maka sang Mesia akan datang setelah mereka akan datang. Ternyata di bumi haruskan dulu Masjidil Aqsa. Maka minimal kita doakan saudara-saudara kita. Dari saya cukupin, boleh ada pertanyaan. Atau sudah paham Bapak-bapak? Silakan apa ya? Cukup ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi perjumpaan kali ini. Allah Subhanahu wa taala terima amal kita. Al-hadirin wa ala kulli subhanal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup oleh Profesor Baru. Profesor. Doa. Enggak ada. Doa. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Alhamdulillah Bapak jamaah sekalian, seluruh acara kita sudah kita selesaikan. Selanjutnya silakan bapak-bapak, ramah tamu kita dilanjutkan di Serambi. Ada sedikit sarapan bubur kacang hijau. Mudah-mudahan menjadikan kesehatan kita semakin kuat dengan bubur kacang hijau yang kita nikmati. Atas nama pengurus Masjid Jamilul Huda, kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabil khusus para tamu-tamu kita yang Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, dan juga Jinan pergi ke rumah. Makan di rumah. Akhir.